Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Mikir Siganto bersama rekan saya. Saya pun perlu nanda ya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang dimensi 3, di mana ini merupakan tugas dari pelajaran matematika wajib yang diberikan oleh ibu guru kita tercinta, yaitu Ibu Tias. Yes, betul banget. Nah, sekarang kita diberikan beberapa soal untuk menjelaskan tentang dimensi 3 pada kubus menggunakan 3D GeoGebra Calculator. Ya. Betul. Nah, sekarang di sini kita diminta untuk membuat sebuah kubus dengan titik-titik tertentu. Nah, di sini sudah ada ya. Ya. Teman-teman bisa menggunakan tools di sini untuk membuat sebuah bentuk. Ya. Lalu kita langsung masuk saja ke beberapa pertanyaannya. Yang pertama ada Berapa jumlah titik sudut dalam kubus? Oke, jumlah titik sudut kita hitung ya. Di sini ada mulai dari A deh, kita cari A ya. 1A, B2, Ya. C3, D4, E5, Ya. F6, Mantap. G7, H8. Ya. Ada berapa? 8. Delapan. Oke. Berapa rusuknya? Nah, rusuk merupakan garis ini nih. Mungkin teman-teman sering salah membedakan sisi dan sudut sisi dan rusuk pada kubus. Ya. Di mana sisi itu merupakan Bidang, dua dimensinya, sedangkan rusuk itu hanya garisnya. Nah, di sini kita hitung satu-satu ya. Ada dari A ke E1, A ke D2, A ke B3, D ke H1, D ke C2. Jadi totalnya sekarang 5. Ya. H ke G6, Ya. G ke F7, Ya. F ke E8, Ya. dan masih banyak lagi sehingga menghasilkan 12 rusuk. Ya, betul. Lalu sisi dari kubus. Nah, sisi tadi tuh yang hampir kita mungkin Kebalik-balik. teman-teman bingung ya. Ya. Nah, sisi ini merupakan bentuk kotak ya, kotak dari kubus. Jadi ada berapa di sini? Nah, di sini Dimensi. kita bisa lihat dari A D E F 1, D C H G 2. Ya. Mana tadi itu D C H G? Kemana-mana nih? Nah, itu dia. D C H G 2, lalu ke C B G F ya. Ya. Ada 3, lalu yang selanjutnya ada B A E F, Ya. ada 4, lalu atasnya ada G F E H 5, dan yang terakhir B A D G ya. Ya. Jadi totalnya ada berapa? 6. 6. Lalu selanjutnya ada apa, Stefan? Jumlah diagonal sisi. Diagonal sisi, betul. Nah, diagonal sisi ini merupakan diagonal dari sisinya. Tadi kan teman-teman sudah tahu sisinya di bagian mana saja. Nah, sekarang diagonalnya. Nah, diagonalnya di sini ada yang pertama C ke F, ya kan? Yang kedua ada B ke E, yang ketiga ada E ke H, Ya. yang keempat ada D ke G ya, D ke G. Ya. Nah, setiap sisi memiliki 2 yang namanya diagonal. Ya. Sehingga tadi sisinya ada berapa? 6. 6. Sehingga 2 dikali 6 menghasilkan 12. Jadi Iya. diagonal sisinya ada 12. Nah, yang selanjutnya ada apa, Stefan? Diagonal ruang. Oke, diagonal ruang. Nah, tadi kita sudah membahas tentang diagonal sisi, di mana diagonal dari sisi-sisinya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang diagonal ruang. Diagonal ruang ini merupakan diagonal penyilangan antara sisi dengan sisi yang berseberangan. Ya. Jadi di sini kita bisa jelaskan langsung saja ke FG dan AD, itu 1. Lalu ada juga EH dan CB 2. Ya. Lalu FE dan CD. Lalu ada GH dan BA. Itu Ya, jadi totalnya ada 4. Ya. Teman-teman jangan salah-salah ya. Biasanya ada yang jawab 8, ada yang 24, ada yang sampai 16. Jadi Yes. itu salah semua. Jawabannya ada 4. 4. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Abi tadi. Betul. Nah, selanjutnya, Bung. Jumlah diagonal bidang atau jumlah bidang diagonal. Diagonal bidang. Nah, di dalam diagonal bidang itu ada berapa, Bung? Ini ada 4 nih. Di mana aja? ACGE BDH. Apa ini? F. F ADEF BCFE. Yes. Ya, seperti itu. Nah, lalu kita ke soal selanjutnya, yaitu tentang kedudukan. Kedudukan pertama yaitu kedudukan titik A pada garis QE. Ya, langsung Jadi, tunjukkan aja.
kita ini line QE. Nih. Kita lihat dari titik A ya. Ya, titik A itu bisa teman-teman lihat di sini dan Ibu guru lihat di sini, dan E dan Q-nya ada di dalamnya seperti ini. Nah, Sehingga tidak bertemu ya. tidak bertemu karena titik dan garis itu seperti ini nanti dia. Ya, Jadi jadi nggak bakalan ketemu. bisa kita simpulkan bahwa jawabannya adalah tidak Terletak. Jadi tidak terletak ya. Ya. Lalu pada titik A pada bidang BCD. Oke, kita Ya, hapus kita dulu yang bu- QE. QE kita hapus. Lalu, Lalu BCD. Nih. oke, itu adalah bidang BCD ya. Ya, seperti terhadap A. ya bisa dilihat nih B-nya itu ini B-nya, baru ini C, baru ini D, seperti segitiga, dan ini titik A. Pada titik A Yang mungkin teman-teman berpikir kok itu segitiga tapi kok malah melebar. Nah, fun fact, sebuah bidang bisa Ya. ditarik lebar sehingga menghasilkan seperti itu, dan bisa kita simpulkan bahwa A itu Terletak. Betul. ya, selalu kita lanjut ke garis AQ pada garis QC. Yes, QC ya, susun QC Inggris ya. Mana nih AQ nih, mana nih AQ nih QC, dan AQ nih sudah jadi satu rupanya. Ya, jadi AQ dan ini QC. Nah, kalau garis itu tidak terletak dan tidak terletak, tetapi garis itu ada beberapa. Ya. Ada berhimpit, ada sejajar, ada bersilangan, ada berpotongan. Nah, Ya. di sini garis AQ terhadap garis QC itu adalah berhimpit karena berada dalam satu garis. Ya, satu garis dia. Ya. Seperti teman-teman lihat nih. Baru yang selanjutnya AP garis AP dan garis QG. Oke, kita bikin garis AP, kita harap QG. Pertama ada QG di sini ya. Nah, coba di bawahnya QG dan AP. AP. Oke. So, teman-teman Di lihat sini nih sudah jelas ya, kelihatan ya. walaupun ditarik garis panjang mereka tidak bertemu ya. Ya, tidak bertemu. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa garis AP terhadap dan garis QG adalah sejajar. Oke. Oke, lanjut lagi ke garis AP dan bidang CDHG. Oke, garis AP yang AP tadi, yang tadi terhadap Dan bidang CDHG. CDHG. Ya, mantap. Nah, ini dia. Nah, bisa dilihat ini apa nih? Bidang dengan garis. Ya, jadi Itu di atas itu bisa teman-teman lihat bisa ditunjuk Abi pakai kursor. oleh ini dia di bagian sini. Ya, Ada nih. Iya. ya, bisa dilihat. Itu ya, jelas lah gambarnya seperti apa. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir kan AP cuma sampai di atas tengah doang. Ya, Sedangkan bidang CDHG itu hanya di bagian kotak itu saja. Tidak, teman-teman, garis dan bidang bisa ditarik untuk Ya, diperbesar sehingga diperbesar. ketika ditarik mereka saling nembus. menembus. Ya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa garis AP terhadap CD. bidang CDHG. Adalah menembus. Oke, next. Nah, ini kedudukan yang terakhir nih, yang soal kedudukan. ABD dengan BCGF. Jadi Oke. bidang ABD dengan bidang BCGF. Oke, kita masukkan ke bidang ABD dulu ya. ABD terletak di sini, Ya. lalu BCGF. Wah, ada apa yang terjadi? Ya, tuh terlihat itu. Sudah terlihat ya di sini, walaupun mereka sebenarnya kalau dalam tidak di garis besar tidak bertemu, namun ketika ditarik lagi Ya. semakin besar mereka bertemu. Sehingga kesimpulannya Bung Stephen? Adalah berpotongan. Yes, betul banget. Bidangnya berpotongan. Nah, oke, lanjut ke soal selanjutnya yaitu proyeksi. Oke. Oke, ditanya itu proyeksi titik A pada garis FG. Oke, Silakan proyek buat- titik FG dulu ya. Kita Ya. bikin garis FG. Nah, ini sudah muncul garis FG-nya. Ya. Lalu titik A-nya di sebelah mana? Di bawah tuh. sini dia. Ya. Oke, jadi proyeksinya apa nih? Kita lihat. Kita analisis dulu. Di sini ada A, lalu garis FG. Mungkin teman-teman bisa berpikir jawabannya apa? Jangan lupa pikirkan dulu, jangan berharap jawaban dulu, pikir dulu. Ya. Ibu guru mungkin juga bisa berpikir. Ya, kalau Bu Guru mah udah pasti tahu ya. Udah dapat ya. Langsung saja Bung Stephen, jawabannya adalah Jawabannya adalah di tengah-tengah titik FG. yes, karena kalau ditarik Proyeksi seperti ya. ini, dia berada di tengah-tengah. Jadi Ya, proyeksi A itu berada di tengah-tengah garis FG. betul. Oke, next. Selanjutnya, proyeksi garis AG pada bidang EFGH. Proyeksi bidang AG Pada garis AG dengan bidang EFGH. Nah, di sini bisa kita lihat ya.
Wah, ada bidang dan ada garis, lalu mereka menembus ketika ditarik. Ya. Oke, jadi proyeksinya langsung saja Bung Stephen. Jadi proyeksinya itu adalah proyeksi A itu ke E dan G itu ke G. Jadi A G itu proyeksinya jadi EG. Ya, Nah, seperti jadi A ke G ke sebelah sini, ya E sedangkan G berada tetap di tetap titik di E, E. karena Jadi tidak karena ada proyeksi. kalau bisa itu proyeksi itu tegak lurus. Dan kalau teman-teman bingung kenapa bisa ada dua, karena G-nya ini tidak memiliki proyeksi, bisa saja langsung ditulis dengan E saja, gitu betul, ya. mantap. Lalu selanjutnya ke jarak. Jarak. Jarak titik A pada garis FH. Jarak titik A terhadap FH. Ya. Nah, fun fact, di awal soal Ibu Guru sudah memberikan kita beberapa informasi, yaitu rusuk dari kubus ini adalah 10 cm, sehingga kita dapat hitung di sini A di sebelah mana? Di sebelah sini, Ya. menghadap ke FH. FH. Oke, kita langsung FG. FG ya. FG. FG bukan FH. FH. Oh, sorry. Ya. Bung Stephen kurang minum ya. Ya, saya belum makan nih. FH. Nah, ini dia. Berapa jaraknya kalau 10 rusuknya Bung Stephen? Jadi jaraknya itu ya, kita bisa berpikir dulu menggunakan Pitagoras. Pitagoras, yes, betul banget. Jadi caranya seperti ini. Titik A, kita lihat di mana titik Ini di sebelah sini. Bung. A, wait, mantap. Ini set. Nah, ini titik A kan, teman-teman. Dan ini FH. Jadi kita menggunakan titik. Jadi proyeksi itu kan di sini kan, di P sampai A ini kan jaraknya, karena lurus gitu kan. Nah, kita menggunakan Pitagoras karena ini bidang miring ya, miring ini. Jadi P ke Q ini seperti yang diketahui jaraknya 10. 10 pangkat 2 ditambah A ke C. Jadi karena Pitagoras 5 akar 2 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2, itu hasilnya langsung saja saya cepat-cepat 150 pangkat akar 150 atau 5 akar 6. Jadi hasilnya 5 akar 6 dari A ke P ini. Jadi jaraknya 5 akar 6. Next Bung Stephen, tanpa berlama-lama lagi. Lanjutnya jarak titik A ke bidang BDE. A terhadap bidang BDE, mana A, ini dia A. Terhadap bidang BDE di sebelah sini. Ya. Silakan Bung Stephen dijelaskan. Oke, seperti yang mungkin teman-teman tahu, kita juga pernah belajar di matematika wajib. Itu ada gambar yang seperti ini. Bisa dilihat nggak ya? Nah, gambar seperti ini itu mirip dengan soal yang diberikan di sini. Ya, kalau nanti kita dapat sudut yang benar nih, kelihatannya gambarnya kayak gini nih. Nah, seperti ini gambarnya. Set AG, E dan Q. Jadi langsung saja biar saya cepat. Jarak A ke BDE itu 10/3 akar 3. Karena ini apa? Ini dibagi 3 nih. 1, 2, nanti di sini ada lagi 3. Jadi 3 nanti dia. Hasilnya 1/3. Tapi karena rumusnya R akar 3, maka 10 dikali 1/3 akar 3, maka 10/3 akar 3. Ya, demikian hasilnya untuk jarak A ke bidang BDE. Oke, setelah pembahasan lebar kita tadi, kita membahas tentang soal-soalnya, membahas titik, garis, bidang, dan lain-lainnya. Kita tadi juga sudah simulasi pada GeoGebra 3D. Apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari percobaan tadi? Abi? Oke, tadi kita sudah membahas tentang 3 dimensi, terutama dalam bentuk kubus, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa titik-titik itu dapat membentuk sudut utama, garis-garis terbentuk oleh sambungan titik-titik atau potongan bidang, dan bidang-bidang muncul dari sisi-sisi dan diagonal-diagonal kubus. Nah, interaksi ketiga ini antara garis, titik, dan bidang menciptakan suatu hubungan geometris yang sangat kompleks. Tadi yang kita jelaskan itu merupakan hal yang sederhana, ternyata di balik itu semua ada banyak sekali yang bisa kita gali lagi. Nah, konsep jarak mengukur posisi relatif, sementara proyeksi memberikan representasi 2 dimensi dari elemen-elemen tersebut dengan kerangka kerja ini. Kubus menjadi struktur geometris yang dinamis dan bervariasi. Sehingga bisa saya tarik garis benang lurus antara titik, terus
bidang, terus ada juga diagonal sisi, diagonal ruang. Yes, dan banyak lagi sudut-sudut dan segala macamnya. Ya. Itu berhubungan sehingga terciptanya yang namanya dimensi 3D ini. Ya. Kalau tanpa garis, tanpa titik, maka tidak ada sudut. Ya. Tanpa garis maka tidak ada namanya bidang atau sisi. Ya. Nah, tidak ada juga diagonal sehingga mereka itu saling berhubungan. Nah, itu saja penjelasan dari kami, Bung Stephen. Oke, jadi bisa kita tutup nih videonya nih. Yes, betul. Silakan tutup Abi. Oke, itu dia presentasi dari kami mengenai dimensi 3D, dimensi 3, di mana kita membahas tentang kubus tadi, menjelaskan tentang banyak hal. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi pelajaran, dan juga bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan soal dan tidak perlu pakai Brainly atau ruang guru lagi. Mantap. Apalagi ChatGPT. Genius. Jadi cukup nonton video kita. Oke. Dan saya Punya Christian Sugianto bersama rekan saya Stephen Pernadea. Kami dari jurusan Matematika Mudah dan Menyenangkan pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Dadah. Tau gak? Aku jalan kaki cuma berasa sampai sini. Sampai sini. Nah, oke, jadi kakinya kelamaan duduk di lantai. Aku jalan kaki cuma berasa sampai paha. Keren aja. Tau gak? Kamu ngomong panjang banget dan aku udah gini-gini Jok. Kamu lihat kecilnya. Aku udah gini-gini. Lapan udah selesai. Aku berdiri lari. Sakit banget. Setelah melalui perjuangan panjang, kita menarik kesimpulan bahwa berdasarkan analisis geometris dan hubungan posisi antar titik, garis, dan bidang dalam sebuah kubus yang seperti kita jelaskan tadi, detail kesimpulan dapat diperoleh setelah menganalisis jawaban atas pertanyaan. Kesimpulannya sumpah. Kamera, roll and action. Nah, Oh, iya.